Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti dalam kutipan ini ya, seperti yang ini ya. Nanti malam satu suro itu pada bulan-bulan yang disebutkan tadi, ya, akan terjadi gejala-gejala seperti ini. Nah, kayak gini toh. Nah, ini kata-kata seperti ini. Bisa di zoom ya. Nah, seperti ini. Nih, ini sama, kanan kiri tangan kita sama. Nah, ini gatalnya luar biasa sampai ini. Dan ini bukan alergi, bukan apapun, tapi biasanya 10 hari menjelang satu suro itu seperti itu. Dan saya bukan dari 11 kriteria yang dikatakan sebagai balung wangi tadi. Tidak ada. Tetapi kenapa berimbas? Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, ini loh. Nah, dan nanti solusinya seperti apa? Ini udah kita siapkan ramuannya ya di sini ini. Nah, pertama yang namanya kenapa orang yang bertulang wangi dengan pertolongan tadi ya 11 kriteria tadi akan beresonansi ya dengan alam, karena pada saat itu energi alam di tanah Jawa ini sedang berkumpul. Para leluhur tanah Jawa sedang ibaratnya keluar semua untuk sambang pada keturunannya. Nah, ini yang terjadi terus. Bagi mereka yang masih satu terah, ya, kita satu terah itu seperti ini. Saya sendiri, walaupun bukan dalam kriteria orang itu, tetapi masih dalam satu terah keturunan orang Jawa Tulen, baik dari bapak ataupun dari ibu sampai ke atas, otomatis masih memegang terah leluhur. Darah saya darah leluhur orang Jawa asli, dan tentu saja badan goib, badan alus, sedulur goib saya adalah murni orang Jawa, dan bisa jadi leluhur saya adalah memang ada keturunan dari orang Jawa juga, baik dari ilmu ataupun amal-amal dahulu. Makanya kalau 10 hari nah kayak gini nih, ini gatal-gatal seperti ini memang benar adanya, tetapi memaknainya tidak seperti itu, tidak harus tulang wangi, karena setiap orang yang masih dalam terah garis keturunan orang Jawa akan resonansi. Ya, itu loh, ibaratnya ya kayak lebarannya para lembut ya, tetapi tidak seperti itu. Nah, terus solusinya seperti apa? Nah, orang Jawa itu kenapa malam satu suro itu banyak yang kungkum gitu. Kungkum itu sebenarnya menetralisir analisis seperti ini. Nah, kata-kata seperti ini nih. Tetapi kalau tidak bisa kungkum, ada satu cara, yaitu dengan kayak gini. Jenengan campur ya, ini air hujan ya, kalau masih ada air hujan, kalau tidak ada air biasa dikasih uyah gerasa ya. Nah, setelah itu kita rendam ke kiri ini. Kalau air hangat ya, kalau bisa kayak gini dijemur dulu di sinar matahari sampai hangat, dikasih uyah gerasa. Ini dikasih uyah grosok ya. Uyah grosok itu apa namanya, garam yang langsung tidak ada kandungan apapun ya, kayak garam Makassar itu loh. Nah, ini sudah dicampur, ini asin ini, rasanya akan adem. Nah, cukup seperti ini, kanan kiri sama. Nah, tapi sebenarnya yang bagus itu ritualnya adalah orang Jawa zaman dulu itu kungkum malam harinya untuk menetralisir ini. Nah, seperti ini loh, kadang anasir kita beresonansi. Jadi ini efek ya, istilahnya ada mengatakan anasir, ada mengatakan itu efek dari badan alus kita yang beresonansi dengan alam sekitarnya. Nah, caranya itu diredam dengan seperti ini. Setelah diredam, nanti 10 hari ke depan insya Allah tidak ada masalah. Nah, bukan dalam hati itu berendam itu ritual untuk ini ilmu dan sebagainya, enggak, untuk penetralisiran salahnya itu. Nah, kaitannya dengan tulang wangi tadi, dengan 11 watt yang disebutkan tadi,
Sebetulnya juga ada betulnya jika jenengan masih dalam garis keturunan Jawa. Tetapi kalau enggak ya juga enggak ada ngaruhnya sama sekali. Wong saya sendiri tidak dalam satu terah itu tadi yang tadi, tapi saya masih orang Jawa yang memenuhi darah saya adalah darah orang Jawa, makanya masih berasa. Ini 10 hari sebelum satu suro ini kayak gini nih, gatel sekujur badan, kadang di telapak kaki, dan biasanya nanti jam-jam 2 itu ya, ini gatelnya itu mulai jam 2 pagi ya, setelah maghrib, 2 waktu itu pasti gatal sekali. Nah, ini menandakan bahwa saat itu kondisi alam itu baru berpusat, energinya itu besar sekali, kita beresonansi. Energi itu juga dari apa? Bisa jadi dari leluhur, makhluk halus, gerbang gaib antara dimensi, dari dimensi manusia ke dimensi alam gaib. Nah, itu bisa beresonansi seperti itu. Nah, yang bagus itu juga itu berendam paling tidak 2-3 jam, insya Allah nanti redem. Nah, itu yang terjadi. Insya Allah ini bagus ya, tidak ada masalah. Ini redem, ini insya Allah redem, tidak ada masalah. Kalaupun ada yang tidak percaya ya monggo. Nah, perkara itu, wah itu fisik, itu gini, ada alergi dan sebagainya, jenengan niteni ya, nanti setiap malam satu suro, kalau itu seperti itu terus, biasanya itu 10 hari sebelum satu suro dan 10 hari sesudahnya, biasanya seperti itu, entah gatal, was-was, atau dikelilingi angin hawa panas di sekitar, biasanya berpangkal pada ujung hidung kita, biasanya seperti itu, jenengan buteke ya, itu rata-rata seperti itu. Dan itu benarnya jenengan juga ngerasain sendiri. Terus nanti jenengan kalau ada yang orang yang serupa, biasanya tidak sama, pengalaman beda-beda. Ada yang itu tadi gatal, ya toh, seperti ini menjalar, sakit di tengkuk, rasa panas yang mengelilingi kepala, angin yang berpusar di sekitar badan dan bertitik pada ujung hidung ataupun ujung kening. Nah, seperti itu. Nah, apakah itu reaksi normal? Sebenarnya reaksi normal saja, tidak ada masalah. Tetapi kadang orang-orang Jawa itu memaknai, oh itu adalah hati-hati jika weton ini seperti ini. Nah, karena tidak ada penjelasannya, orang jadi takut. Kenapa weton-weton itu ya beresonansi? Karena ya itu tadi, di dalam diri kita itu masih ada darah dan terah dari orang Jawa, murni dari terah orang Jawa. Jadi tidak ada masalah. Wong kita ya juga sama hidup di Jawa, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kita redem secara batinnya, secara lahir dan batinnya ya, perbanyak doa, wirid. Tujuan kita adalah satu, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Insya Allah kita diberikan perlindungan, diberikan apapun, dan tidak ada kendala apapun dalam diri kita selama nanti bulan Syuro. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.